majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita dipertemukan Allah di rumahnya yang mulia ini, dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, yang mana telah disampaikan keutamaannya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikatnya sayyahina fil ard, mereka berkeliling, berjalan di muka bumi, mencari tempat-tempat majelis ilmu, majelis zikir, serta mereka ikut duduk, serta di akhir majelis mereka mengatakan kepada orang-orang yang duduk, berdirilah, bangkitlah dalam keadaan kalian diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlapis-lapis kebaikan dan keberkahan, keberkahan subuh, keberkahan kita berjamaah salat fardu, keberkahan majelis ilmu, keberkahan kita berjumpa dengan saudara kita, keberkahan ukhuwah, keberkahan imaniyah, dan seterusnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan hidup, keluarga, anak, dan keturunan kita, sebagaimana Nabi mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuknya, untuk keluarga dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya, dan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapak kita, dan kepada para guru-guru kita yang telah mendidik kita, yang telah memberikan kepada kita ilmu, agar mereka semuanya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia dan di akhirat. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran penting untuk segenap umat, pada pembahasan rukun iman. Masih dalam pembahasan rukun iman. Al-imanu ya bil qadri, di sini adalah iman dengan takdir, ya, khairuh wa syarruh, ya, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Dan ini adalah salah satu hal yang mesti ada dalam kehidupan seorang mukmin, karena ketika memiliki kekuatan dalam iman kepada takdir, dia akan kokoh di dalam menjalankan kehidupan, tidak akan mudah lemas, tidak akan mudah putus asa,
tidak akan mudah merasa dia orang yang hina dan seterusnya. Karena tidak ada yang berlaku dalam kehidupan seorang mukmin kecuali itu ada kebaikan yang akan kembali kepadanya. Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seorang mendapatkan nikmat lalu dia bersyukur kecuali itu akan baik baginya. Tidaklah seseorang ditimpa musibah dan dia bersabar kecuali itu akan baik baginya. Bahkan Nabi menjelaskan, la yamliku dzalika illal mu'min, dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali orang-orang beriman. Kebaikan yang didapat, bersyukur itu kembali akan kebaikan itu kepadanya. Sesuatu yang berat yang dialami dia bersabar, itu juga akan mendapatkan pahala. Senang, susah bagi orang beriman, kedua-duanya adalah ujian. Kesulitan, kelapangan, kedua-duanya ujian. Apapun yang dijalani dalam kehidupan, mukmin selalu dalam kebaikan. Maka ketika kita merasakan itu adalah dari Allah Azza wa Jalla, meyakini itu adalah ketetapan Allah, maka kita sesungguhnya telah melaksanakan salah satu keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri min Allah ta'ala. Kemudian, ma huwal qadar? Pertanyaan kita, apa itu takdir? Takdirullah ta'ala lil kainati, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh alam ini, ya. Asbab ma sabaqa bi ilmu waqtadat hikmatuh, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dia yang telah menentukan takdirnya. Setiap ciptaan Allah tentukan takdirnya. Maka para ulama membahas bahwa takdir itu ada 4 macam. Takdirul am, takdir yang bersifat umum. Apa dia? Takdirul Rabb li jami'il anbiya, jami'il asya'i, bima'na ilmuhu biha wa kitabatuhu wa masyiatuhu wa khalquhu. Ketetapan Allah untuk segala sesuatu, artinya ilmunya Allah, ketetapan Allah, keinginan dan kehendak Allah, dan itu semua adalah takdir dan berlaku umum. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa as-sama'i wal ardi bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir makhluknya sebelum ia menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Itu telah ditetapkan Allah, takdir seluruh ini. Wa kana arshuhu 'alal ma', arasnya Allah di atas air. Ini takdir yang bersifat umum. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Azza wa Jalla telah ditetapkan Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50 tahun, ya 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini tidak ada yang kita sesali. Apapun yang menimpa, apapun yang kita jalani, itu semuanya adalah masuk kepada sifat takdirul am. Takdirul am, sifat takdir yang bersifat umum. Yang kedua, takdirul umri, takdir yang bersifat umur, yang berlaku pada usia. Takdir kullu ma yajri 'alal 'abdi fi hayati ila nihayati ajal, takdir yang berlaku pada setiap hamba dalam kehidupan sampai meninggal. Itu takdirul umri yang bersifat, yang berlaku pada usia kita. Inna ahadakum, ya, kata Nabi SAW,
yajma' khalquhu fi batni ummi 40 aman. Masing-masing dari kita diciptakan, ya, penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqah, thumma mithla dhalik, kemudian 40 hari juga, ya, menjadi 'alaqah, thumma yakunu mudghah, kemudian berlaku juga selama 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan padanya ruh. Kemudian diperintahkan dicatat 4 perkara tentang rezeki, ajal, amal, apakah dia orang syaqi atau sa'id, termasuk orang yang bahagia, beruntung, atau orang yang sengsara. Itu telah dituliskan, itu berlaku dalam usia kita, sifat al-umri. Itu Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rezeki, ya. Makanya dalam kehidupan ini, ikhwani wa akhwati fiddin, masalah rezeki sama seperti masalah ajal, ya. Tidak ada kita yang tahu kapan ajal kita, dan tidak ada yang tahu di mana rezeki dia, dari sumbernya dan seterusnya. Yang penting manusia berikhtiar, bekerja, Allah akan pasti datangkan rezeki itu. Nah, ini yang bersifat al-umri. Adapun yang ketiga, at-takdirus sanawi, takdir yang bersifat atau yang berlaku dalam setahun, dan itu ditetapkan Allah di dalam atau pada malam Lailatul Qadar, setahun ke depan. Maka Allah katakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah tetapkan perkara dengan bijak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah. Makanya malam Lailatul Qadar kita minta kepada Allah ketetapan setahun ke depan, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuktabu fi lailatul qadri ma yahdus fis sana min mautin wa izzin wa dhillin wa ghairi dhalik, dari kematian, dari kehinaan, kemuliaan, semuanya. Makanya minta malam itu, malam Lailatul Qadar itu adalah kebaikan setahun ke depan, dan kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Semuanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan takdirul yaumi, itu takdir yang bersifat atau yang berlaku dalam keseharian kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam kesibukan, ya, di dalam mengurusi, di dalam mengatur, dan seterusnya. Maka di antara tafsir ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min sya'nihi, itu makna sya'an itu adalah ayaghfira dzamban, hari itu Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang berdosa, wifarriju karba, dan Allah melapangkan yang sulit, wa yarfa' qauman wa yadha'u akharin, dan mengangkat kaum dan merendahkan yang lain. Itu adalah takdir yang bersifat harian. Kita berdosa, bertobat, Allah ampuni dosa kita, gitu kan? Kita baca, kita salat, kita ibadah, kita bersedekah, kita birrul walidain, di hari itu Allah catat, Allah berikan pahalanya. Dan begitulah takdirul yaumi yang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, oleh itu ikhwan wa akhwat fiddin, berkaitan dengan al-imanu bil qadar memiliki 4 tingkatan. Kalau tadi adalah, ya, kalau tadi adalah jenis takdir itu ada 4, yang bersifat umum, yang kedua yang bersifat usia, ya, usia seperti mana dalam hadis itu disebutkan, dan yang bersifat tahunan, dan yang bersifat harian. Nah, adapun takdir memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tertinggi adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Allah mengetahui, mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara umum maupun secara khusus, secara global maupun terperinci. Itu dalam ilmunya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak ditetapkan Allah takdir. Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Yang kedua, al-imanu bi anna Allah, beriman bahwa sesungguhnya Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Allah tulis semua takdir itu di mana? Di dalam lauhul mahfuz.
Allah katakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi, dan itu ditetapkan dalam sebuah kitab. Ini disebut oleh para ulama adalah Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah. Beriman, ini tingkatan yang ketiga, bahwa seluruh makhluk tidak akan terjadi, tidak akan berlaku padanya sesuatu kecuali atas izin Allah. Itu diyakini itu. Makanya dalam hadis Nabi kita dapatkan apa? Kalaupun berkumpul seluruh orang di muka bumi, pernah dengarkan hadisnya? Mereka ingin menyakiti kamu, memberikan satu kemudaratan kepada kamu, tidak akan berlaku kecuali atas izin Allah. Begitu sebaliknya, berkumpul seluruh orang untuk mendatangkan satu kebaikan, manfaat untuk kita, tidak akan berlaku kecuali atas izin Allah. Nah, ini dia harus kita yakini itu. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita terlalu bergantung kepada manusia. Gantungkan selalu harapan kita kepada Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Dalam hempitan apapun, kesulitan apapun, dalam segala keadaan dan kondisi kita, dalam keadaan, segala keadaan ya, kehidupan kita, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita tentu memiliki ya, ujian yang berbeda-beda. Memiliki ujian yang berbeda-beda. Yang ini ujiannya ingin menikah nggak jadi-jadi, macam-macam. Yang ini ujiannya ya, ingin mendapatkan keturunan tapi belum dapat, sudah menikah tapi belum dapat. Ini ketemu satu batal, ketemu lagi batal, ada aja jalan, ya sudah jalani saja. Yang ini sudah menikah sekian lama belum juga kunjung datang buah hatinya. Yang ini diuji dengan kesakitan bertahun-tahun. Yang ini diuji dengan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Yang ini usahanya jatuh bangun. Yang ini ya kemudian ditipu terus. Macam-macam. Dalam keadaan dan kondisi kita berbeda-beda. Maka kenailah itu semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan dan menzalimi hambanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini adalah ketika kita memupuk keimanan dengan iman bertakdir, itu adalah obat dari segala seluruh penyakit hati dan jiwa kita. Karena kita akan bisa menilai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu padanya. Dan yang keempat, tingkatan yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatan lillah ta'ala. Bahwa mengimani seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah makhluk bagi Allah. Inilah 4 tingkatan. Yang pertama, beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara umum dan khusus, global dan rinci. Yang kedua, beriman bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan takdir itu di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, beriman bahwa sesungguhnya seluruh makhluk tidak akan berlaku padanya sesuatu kecuali atas izin Allah. Yang keempat, beriman bahwa seluruh makhluk adalah seluruh ciptaan Allah itu adalah makhluk baginya. Allah katakan khaliqu kulli syai'in, khaliqu kulli syai', mencipta segala sesuatu. Oleh itu ikhwani, dalam surah Ar-Ra'd Allah sebutkan, oleh itu mari kita imani dan mari kita yakini dan mari kita kuatkan hati kita ya, dan keimanan kita terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kita mengimani Allah, malaikat, para rasul, mengimani kitab-kitab, beriman yaumil akhir, dan beriman kepada takdir, maka inilah 6 rukun keimanan seorang mukmin yang harus dijaga dalam kehidupan, yang harus dipelihara dalam perjalanannya. Jangan sampai ini goyang, dan jangan sampai ya timpang dari 6 rukun yang Allah sebutkan ini dan Nabi SAW jelaskan kepada umatnya. Makanya kalau ada orang-orang yang kurang imannya, kita lihat ya ketika ada masalah, dengan mudah dia akan mengakhiri kehidupannya, ya baik itu dengan terjun dari gedung yang tinggi, atau dia mencari tali untuk menggantung dirinya, atau meminum sesuatu, ya, dan itu akan membuat dia berakhir. Nah ini kan orang-orang yang secara iman itu lemah. Dia kira selesainya dengan berakhirnya hidup dia, berakhir urusannya, gitu. Dia kira betapa banyak ya dengan sebab-sebab seperti bangkrut usahanya, kemudian pisah keluarganya, kemudian macam-macam, gagal dalam perencanaan planning hidupnya, dia mengakhiri dengan sesuatu yang sangat-sangat buruk, ya, dengan melakukan hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mengakhiri dengan hal yang sangat dibenci Allah, yang akan berakibat fatal, yang akan menjadikan dia orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Ya, qatlun nafsi atau qatlun nafsi, membunuh diri adalah perbuatan dosa besar, ya, yang tidak akan masuk ke dalam surga Allah jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Maka itu ikhwani, janganlah kita mudah untuk melakukan atau ringan untuk melakukan sesuatu yang dibenci Allah, yang dilaknat oleh Allah, hanya gara-gara sesuatu yang ujian yang menimpa dan ujian yang dihadapi olehnya dalam kehidupan. Kembalikanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ya ridha Allah serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama menjalani hidup ini penuh dengan akidah yang benar. Nah, disinilah sekali lagi urgennya, pentingnya kita membaca atau mempelajari akidah ini. Gitu kan? Disinilah letaknya seseorang akan tahu faedahnya, ya, mempelajari akidah yang benar. Di saat dia menghadapi ujian yang berat, maka dia akan teguh dan kokoh, ya, tetap akan seperti menjalankan kehidupan. Itulah ketika akidah kita benar, kita akan bisa melewati segala bentuk ujian ini dengan baik. Tapi ketika ujiannya tidak benar, maka seakan-akan ya kehidupannya hancur, lebur, binasa, tidak ada kebaikan, dan itu tidak sebetulnya. Bahkan subhanallah, di hari kiamat kelak, orang-orang yang diuji dengan kesulitan di dunia akan ringan hisabnya. Bahkan orang-orang yang memiliki harta benda yang melimpah ruah, itu akan ya banyak pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita ingat bab seperti itu akan membuat kita kokoh dan membuat kita semakin kuat menjalani kehidupan. Wallahu taala alam shawab. Semoga apa yang bisa kita bahas dari rukun iman pada pertemuan pagi ini dan pertemuan sebelumnya bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ad-darsul rabi', pelajaran keempat dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, yaitu tentang pembagian tauhid dan pembagian syirik. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.